pengen memberikan layanan terbaik untuk santri-santri kita yang sudah mulai tumbuh kepercayaannya itu. Luar biasa. Yang nyekolahkan anaknya ke Al-Hikmah itu bukan sembarang orang. Ada dari Batam. Kurang apa di Batam? Ada dari kota-kota besar yang lain dan ada tokoh-tokoh penting Al-Hikmah. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk bagaimana bisa memberikan layanan terbaik. Maka karena branding kita Al-Quran, bagaimana kita nyari musyrifah Al-Quran. Kita setiap itu sambil nyari murid, nyari ustadz. Tapi kita kemana, ke tempat-tempat yang mengkader ustadz itu semuanya dipakai sendiri saja kurang. Setiap tahun saya keliling sama Ustadz Nur Rahman. Sekali kalau Ustadz Mundul Longgar sama Ustadz Mundul, karena beliau kan PNS itu kan lebih terikat dibandingkan saya. Akhirnya yang dulu jadi langganan kita itu cuma Al-Hikmah Jakarta. Itu 6 bulanan dapat pengabdian mahasiswa Al-Hikmah, apa namanya, perguruan tinggi Setiu ya, Setiu Al-Hikmah, itu dapat ustazah dari sana kan putri itu pengabdian di sini 6 bulan. Ini kan bayangkan 6 bulan, 1, 2, 3 bulan pertama penyesuaian, 4, 5, 6 bulan berikutnya persiapan pulang. Seefektif apa? Tapi nggak ada pilihan yang lain. Alhamdulillah sudah ada ustazah yang nemeni santri-santri yang mulai bertumbuh itu tadi dari berbagai daerah. Kalau yang laki-laki kita ke Anu Aimi. Nah, karena setiap tahun begitu, akhirnya kayaknya kita harus menyiapkan rumah Quran yang nanti bisa kita gunakan untuk mengkader, untuk memenuhi kebutuhan musyrifah kita sesuai dengan spek dan kualitas yang kita inginkan. Itu idealismenya seperti itu. Ya, meskipun dalam perjalanan, ya idealisme itu tidak terpenuhi semuanya, sebagiannya terpenuhi kebutuhan kita. Ya musyrifah panjenengan bisa salah satu contoh. Cuman speknya mungkin ya karena kita juga belum bisa memberikan layanan pengolahan yang terbaik, speknya kurang sesuai dengan harapan kita. Itu bukan salah panjenengan, yang salah kita yang mengelola. Mas Ageng ya. Jadi kita belum bisa mempersiapkan dengan baik. Itu musyrifah. Alhamdulillah ya. Semangat yuk, karena ini luar biasa di angkatan pertama, kedua, ketiga itu banyak. Ini angkatan keberapa yang ini Mas ya? Ini ke-6 ya, yang pendaftaran ini ke-6 ya, ke-7. Nah, pergerakannya Al-Hikmah 20 tahun 2020 ke sini itu kayak ini, sehingga jumlah muridnya turun kembali, termasuk yang rumah Quran. Sekarang yang daftar baru 1. Nah, ini perlu saya sampaikan biar panjenengan terinspirasi. Kami memulai itu niatan utamanya untuk kepentingan dakwah dan Al-Quran. Setelah itu kepentingan yang lain, musyrifah terpenuhi sesuai dengan spek kita. Kita meyakini kebutuhan kita itu hanya 10 sampai 15 paling banyak kalau progres pertumbuhannya sebagaimana normal sebagaimana sebelumnya. Desain kita, panjenengan semua menjadi bagian dari keluarga besar kita, kemudian intimaknya luar biasa, punya komitmen dan tadkiyah yang luar biasa, menjadi satu tim. Jadi misalnya kalau dulu putri itu ada 30 dalam bingkai berpikir kita, nanti yang kita butuhkan untuk menambah stok SDM musyrifah di Al-Hikmah itu 10 yang terbaik dari yang baik-baik itu. Berarti kalau 30 yang 10 kita pakai yang terbaik dari yang bagus-bagus itu semuanya, karena itu semuanya bagus. Kemudian yang 20 ini kita penugasan, pengabdiannya di SDIT Solo Raya misalnya. Kalau misalnya putra ada 20, kalau masing-masing SDIT kan kita terjunkan kan setiap SD satu-satu.
Dan itu pun akan kita desain sedemikian rupa karena semua SD, semua lembaga itu butuh musyrif-musyrifah Al-Quran. Sehingga mereka ke sini mengajukan permohonan. Kan keren kita mengajukan permohonan. Mungkin tidak semuanya kita bisa akomodir karena jumlahnya terbatas. Nah kemudian dari yang 20 itu kalau memang speknya bagus, saya punya keyakinan panjenengan akan dipercaya untuk memegang anak kelas 6 SD untuk musyrif-musyrif Al-Qurannya. Nah ini bagian dari skenario besar kita untuk bagaimana melejitkan al-hikmah sebenarnya. Jadi ada 20 putri yang kita keluar untuk pengabdian di SDIT Solo Raya, bila perlu keluar kemana gitu, setiap hari panjenengan ketemu dengan anak kelas 6 SD yang sebentar lagi masuk ke MTS, jenjang MTS, ya. Dengan setiap bulan gitu kita undang ke sini, kita kasih sekedarnya kafalah begitu, sekaligus kita kasih kurikulum, ya, setiap bulan. Jadi ada kurikulum yang kemudian kita internalisasi, kita masukkan, kita endoskan ke dalam otak kecil anak-anak SD yang dengan bina untuk kepentingan kebaikan, sehingga al-hikmah itu menjadi magnet buat mereka belajar. Mungkin setiap satu musyrifah yang pengabdian di luar mungkin bisa mempengaruhi 5-10 anak lah misalnya. Kalau ada 20 musyrifah pengabdian di luar, itu kan berarti 20 kali 10. Ada 200 anak yang kemudian mendaftar di MTS IT Al-Hikmah. Itu paling sederhana. Karena kalau anak itu sudah ada satu yang mau, kemudian kita setting begitu, nek arep daftarnya Al-Hikmah ngajak kanca. Karena nek santri baru ki gorong di kanca, tinggal terus ngajak kanca. Wah nek loro sing melu ngono kuwi ndi nyang Al-Hikmah tak melu. Biasanya seperti itu kalau anak SD itu. Maka 10 itu minimal. Ketika selama 1 tahun jenengan menjadi musyrif di SDIT itu minimal 10 itu akan tertarik untuk mendaftar di Al-Hikmah. Itu baru kita berhitung putri yang 20 ya. Taruhlah yang putra kita punya 15, yang kita pakai yang 5, yang 10 kita keluarkan. Berarti ada 10 lagi yang berarti taruhlah 30 kali 10 berarti ada 300 santri baru terbaik yang daftar ke Al-Hikmah. Ini matematik dan logis. Kalau kita tadi tatkiyahnya, komitmennya, kesungguhannya, ya. Kalau kita itu menjadi musyrif yang memang idola banget, yang menarik, yang deket, apa kata kita pasti anak-anak ikuti. Aku masuk Al-Hikmah aja daftarnya. Nah, itu udah. Itu dulu mimpinya, cita-citanya. Kemudian kita semua terlibat dalam komunitas dakwah dan Al-Quran Al-Hikmah itu. Maka kenapa muncul slogan bersamaku? Bersamaku itu bukan milik saya, bukan milik Ustadz Menda, bukan milik pengurus, bukan siapa, tapi milik kita. Setiap kita yang mengatakan bersamaku, kan bukan kamu kan, bukan bersamaku. Al-Hikmah maju, berarti kita orang-orang yang berkomitmen secara kolektif kolegial untuk mengakselerasi Al-Hikmah ya, sebagai sarana untuk dakwah, perbaiki interaksi kita dengan Tuhan. Semua punya peran, semua kan bawa 10-10 gitu. Ini kita baru bicara musyrif, belum bicara ustadz, belum bicara yang lain-lain, belum santri yang lain gitu. Itu kita sudah 300 gitu. Tapi sekarang 10. 10. Nah ini komitmen dan jidyah kita untuk kemudian bersama berhimpun dalam kebaikan, berkontribusi untuk dakwah dan Al-Quran. Ini yang perlu kemudian kita motivasi lagi. Intinya bersama kita Al-Hikmah Jaya, hidup mulia bersama Al-Quran, endingnya masuk surganya kita rame-rame. Ini yang kita impikan, kita cita-citakan. Hari ini meskipun kondisinya minim begitu, Mas Zaki, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Apapun yang terjadi, peristiwa yang kita temukan,
sebagai seorang mukmin kita ambil itu sebagai edukasi, pembelajaran dari Allah. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Di setiap peristiwa yang dipertontonkan oleh Allah yang kemudian langsung menyentuh, melibatkan kita ataupun sekedar kita melihat itu, ada nilai edukasi yang perlu kita ambil. Karena nanti panjenengan kalaupun sudah acaranya lepas juang, kalau jenengan pengen bersama kami untuk membesarkan komunitas dakwah dan Al-Quran dengan ini secara totalitas, kita punya mimpi itu. Yakinlah ya, keterlibatan kita dengan dakwah dan Al-Quran itu akan menyelesaikan segalanya. Tidak ada modus, tidak ada modis. Ya, kepentingan kita bergabung terlibat dalam dakwah dan Al-Quran ini akan menyelesaikan urusan kita dunia dan akhirat. Nah, kalau panjenengan mau, kita insya Allah ya, nanti untuk kita rancang kembali bagaimana rumah Quran itu akan punya kontribusi sebagaimana ekspektasi kita, impian kita. Saya baru tahu kalau tidak ada pendaftarnya itu ketika saya sudah mau nanam, saya pikiran saya ini akan saya merdekakan rumah Quran itu. Kalau las mau bantu silahkan bantu, tapi rumah Quran bisa mulai dewe, tak kon masak dewe, tak bedeng-bedeng itu tak kon nandur lombok, terong, pare, sawi, bayam, masak dewe sesuai seleranya. Hari ini sayur, bayam, hari ini pare, dijadwal. Pikiran saya begitu. Sudah ada beberapa donatur yang siap membiayai. Lah kalau istri bilang, bikin ini kira enak santrinya, waduh, tapi ya gitu. Di situ kita bisa menempa diri, membekali soft skill kita dan lain sebagainya. Kemudian kita punya peran kontribusi untuk dakwah, untuk Al-Quran, kemudian al-hikmah bertumbuh, membawa kesejahteraan dunia, tetapi juga mengawal kita untuk tidak ke yang lain. Jadi eman-eman loh kalau sudah berinteraksi di komunitas seperti ini, kemudian nanti dengan tidak terlibat lagi, doa saya sih nanti tetap tadi, nanti saya bersama kebaikan. Itu eman-eman, karena di tempat-tempat seperti inilah yang bisa menjamin masa depan di dunia dan akhirat. Jadi orientasinya bukan duit, orientasinya memang untuk dakwah. Kan Rasulullah ditawari ya kekayaan, ditawari jabatan, ditawari wanita cantik, tetapi kan tidak diambil karena apa? Dakwah dan Al-Qur'annya yang pengen dia terus gelorakan. Nah, saya kira itu filosofisnya, ya. Mbok menawa panjenengan terinspirasi untuk saya tak bersama Al-Hikmah untuk seterusnya merancang masa depan di dunia dan akhirat saya dari sini. Karena pada akhirnya sama saja, mau di Batam mau di mana itu akhirnya kita akan mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia yang kemudian bisa mengawal urusan akhirat kita. Seperti itu. Dan di sini insya Allah menurut saya tempat yang luar biasa. Luar biasa. Nah, saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan. Monggo nanti bismillah ya. Apa sudah pada rencana mau berpindah haluan dan lain sebagainya. Ya berharap nanti ada yang kemudian bismillah mau bersama kita untuk kemudian membesarkan Al-Hikmah. Kalaupun tidak, saya husnudzonnya orang-orang baik panjenengan semua pasti nanti akan dipertemukan dengan bi'ah, dengan komunitas, dengan lingkungan tempat yang baik. Maka pertahankanlah komitmen kita untuk dakwah dan Al-Quran, bukan yang lain. Tentang pekerjaan itu Allah yang ada. Tentang berapa besar itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita perjuangkan itu bagaimana kita bersungguh-sungguh tetap bisa bertahan dalam interaksi kita dengan dakwah dan Al-Qur'an. Itu yang penting ya. Nah, itu ditinggalkan urusannya ngejar kerjaan saja nanti bisa hilang yang itu. Tapi kalau kita Al-Qur'an dan dakwahnya ini yang kita pegang, insya Allah kerjaan kita dapat, penghasilan gitu Allah menjamin. Apalagi kita yang diberi akal, kita berencana dan lain sebagainya. Binatang ternak yang berkeliaran yang tidak punya rencana, tidak punya pekerjaan, yang pokok saja masih tetap hidup. Karena Allah menjamin rezekinya dengan cara Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira itu sambutan yang bisa kita sampaikan, ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wa samakumul muslimina min qablu. Jadi kita sudah memilih, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus senantiasa berjihad, ya. Dan sebenar-benar jihad. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap sebelumnya sudah. Jadi mereka ketika masuk Islam itu otomatis itu sebenarnya sudah. Mereka ketika beriman pada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah otomatis masuk sebenarnya. Tapi tetap ada namanya al-bai'ah ataupun janji setia. Nah, kira-kira modelnya kalau seandainya lepas juang seperti ini juga sepenting itu kira-kira. Artinya meskipun sebenarnya jenengan itu juga sah tanpa ada lepas juang seperti ini, sah sebagai alumni Al-Hikmah kan gitu, juga sah secara legal ya, bahwasanya jenengan semuanya yang khususnya yang lepas juang ini ya, diakui dan tidak dianggap apa istilahnya keluar di tengah jalan itu apa Pak? Jebolan. Alumni dengan jebolan itu beda. Kalau jebolan itu nggak sampai lulus keluar jebolan itu. Tapi kalau alumni itu memang sah. Meskipun sudah sah, tapi tetap kita adakan acara seperti ini untuk pengingat bahwa orientasi kita masih sama, orientasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekaligus karena ini tanggal 2 Muharram ya, saatnya hijrah gitu ya. Jadi orientasi yang disebut itu orientasi Allah itu ternyata muncul dalam pesan terpenting tahun baru. Dan seringkali kita tidak membahas ke situ. Seringnya membahas hijrah saja. Tetapi ya memang betul, hijrah juga betul. Tetapi coba perhatikan surat Al-Hasyr lembar terakhir itu, ketika Allah mengingatkan tentang takutlah kepada Allah dan lihatlah masa lalumu untuk kepentingan mendatang ya. Itu berikutnya apa coba? Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah itulah yang sebenarnya paling penting untuk mengambil pelajaran masa lalu, kalau dikaitkannya. Artinya kemarin teman-teman itu sehebat apa, seluar biasa apa perjuangannya dalam menghafal. Itu kalau ternyata masih banyak lalai, banyak ngelamun, banyak kurang maksimal sebenarnya, dan itu yang menilai masing-masing sendiri, bukan untuk kita nilai satu persatu melihat temennya, bukan. Masing-masing kita melihat masa lalu kita masing-masing, bukan Ustadz Muzaki melihat masa lalunya Ustadz Ihsan, harusnya antum begini Ustadz, bukan begitu. Tapi Ustadz Muzaki melihat masa lalunya Ustadz Muzaki juga, kemudian disorientasinya itu sebanyak apa kita, sehingga itulah sebenarnya yang terhebat dari wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan bertakwalah wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu melihat masa lalunya untuk kepentingan mendatang, lighad ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang kalian kerjakan itu apa sih? Ya diantaranya kalian sering melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Sebenarnya kalau jangan urutkan kan begitu sebenarnya. Arah Allah membicarakan tentang masa lalu untuk kepentingan masa mendatang atau peringatan tahun baru ya. Sebenarnya yang terpenting dari masa lalu yang harus kita beri catatan merah, seberapa banyak kita melupakan Allah.
seberapa banyak itu pula yang harus kita koreksi. Kalau kira-kira jenengan ketemu si A kok onone mung ngrenengi koncone wae, berarti sesuk ora usah ketemu kokean. Tapi kalau jenengan sering ketemu si B kok mesti semangat, ya berarti persering dengan si B. Nah begitu cara untuk tidak banyak melupakan Allah, karena inilah yang nanti yang akan banyak dinilai oleh Allah. Dan ternyata kesalahan terbesar dari muslim, ya, yang nanti akan merugikan hidupnya di masa mendatang dan masa mendatang yang jauh. Masa mendatang itu yang kita masih hidup maksudnya, dan masa mendatang yang jauh nanti di akhirat. Itu nanti karena banyak melalaikan Allah. Dalam bahasa Al-Quran adalah melalaikan waktu yang diberikan Allah kepada mereka. Nah kalau waktu itu digunakan untuk mengingat Allah, pasti tidak dinamakan lalai itu. Nah gitu loh. Nah makanya ini penting. Ya, di sini nanti kemudian banyak orang gagal yang gagalnya itu seringkali karena hal-hal yang tidak mutu. Tidak mutu itu maksudnya begini, wah gara-gara di RQ ada Ustadz Muzaki, saya nggak mau. Lah kenapa? Lah saya pernah disakiti kok. Nah itu padahal Ustadz Muzaki itu padahal Ustadz Muzaki itu kalau tausiah luar biasa menurut saya, sangat membuat orang itu kembali lagi kepada Allah. Atau lebih banyak orang yang ketika mendengar tausiahnya lebih banyak yang sadar daripada yang tidak ada gunanya, maksudnya menganggap tausiahnya tidak ada gunanya. Artinya kita harus proporsional akhirnya melihat apapun nasihat, apapun tausiah dari orang yang baik itu, orang itu kita sukai atau tidak. Nah seperti itu. Nah makanya ikhwati fillah alhamdulillah teman-teman semua, pesannya berikutnya adalah wala takunu kalladzina fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang suka melupakan Allah, ya maka Allah lupakan dia di akhirat, jelas lah. Nah makanya kenapa orang kafir itu selalu berkesimpulan di akhirat nanti, mereka mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka itu nanti di akhirat ketika melihat siksa Allah, mereka itu seolah-olah dalam pikiran mereka itu mereka nggak hidup di dunia kecuali hanya sesore saja atau sepagi saja. Oh, hidup sampai ada yang 60, bahkan kalau zaman Nabi Nuh 900 tahun gitu ya. Itu mereka mengiranya hanya setengah hari. Saking apa? Saking nggak mutunya gitu loh. Saking nggak pernah ingat Allah. Saking banyaknya maksiat wis dianggap itu hilang kabeh wis. Kenapa? Ya tadi itu sering melupakan Allah. Nah makanya teman-teman semua, sebenarnya di sini itu panjenengan proses untuk memperkuat ingat Allah sebenarnya. Ingat dengan Al-Quran, ingat dengan apa yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Nah kalau kita ingat Allah itu kan abstrak ya. Ini Ustaz Rahman sedang ingat Allah enggak sekarang? Nggak jelas, nggak kelihatan jenengan ingat Allah apa enggak. Maka kemudian nanti diperjelas oleh Allah. Maka ayat berikutnya adalah la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ya antara penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah yang pemenang sesungguhnya. Siapa pemenang sesungguhnya? Yang lebih sering mengingat Allah. Lebih sering mengingat Allah itu bagaimana sih? Apa nggur eling gitu. Aku nu meskipun orang sholat tapi kan eling. Bahaya kan gitu kan. Maka ayat berikutnya Al-Quran, mengingat Allah itu artinya memperkuat interaksi dengan Al-Quran gitu loh. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jadi di sini tidak kok Allah mengatakan
bahwa mengingat Allah itu ya baca Al-Quran, tidak, tapi langsung dalam Allah, langsung dalam, saya gak mudeng ya gak mudeng tetap. Dalamnya itu di mana? Dalamnya itu efek Al-Quran yang ditunjukkan Allah. Jadi kalau memang benar kita itu mengingat Allah, maka efek Al-Quran pada kita harus dalam. Sedalam apa? Sedalam seandainya Al-Quran ini diturunkan padaku. Ngeri sekali itu sudah. Al-Quran kalau diturunkan pada gunung, gunung itu akan khusyuknya luar biasa. Oh, tenang. Dan mutasaddiq itu hampir pecah dia tuh, hampir meledak sampai saking takutnya. Nah, salah satu bentuk takut yang luar biasa kepada Al-Quran ataupun kalamullah yang diberikan Allah untuk kita, itu adalah terus menerus tadi itu, jenengan terus menerus menghafal, pokoknya ndak berhenti kalau belum hafal, ditarget. Semakin takut kita kepada Allah, semakin mentarget mesti. Nah itulah. Makanya sebenarnya kalian kawan-kawan ini yang belum selesai, kalau kemudian jenengan meskipun sudah lepas juang terus mau nyantri lagi Ustaz di Al-Hikmah, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya Bu ya, langsung bilang aja nggak apa-apa. Jadi mau nyantri lagi atau pengabdian lagi nggak masalah, atau langsung jadi ustazah nggak apa-apa, tapi nanti kemudian interaksinya diperkuat lagi. Nah kalau dulu saya ketika ada Ustadz Mahmud, Ustadz Suwandi itu yang mau keluar itu, saya kayak di saat masih berani untuk mengikuti waktu untuk membersamai, saya tantang betul langsung, kamu pengen apa? Pengen hafal Al-Quran Ustadz, jadi pengen pindah ke pesantren mana untuk melanjutkan hafalan Al-Quran. Terus saya bilang, loh emangnya kalau di sini nggak bisa menghafalkan? Ya kayaknya kok berat. Kalau antum saya jamin hafal Al-Quran di sini dan mengikuti saya, mau nggak? Saya jamin. Oh saya itu belum hafal Quran, tapi saya berani menjamin, mau pokoknya ngawur sih pokoknya. Betul, saya masih teringat di rumah saya waktu berdua. Saya jamin kalau antum ikut saya di sini hafal Al-Quran. Jadi gimana caranya Ustaz? Nah, terus saya beritahu kalau antum setiap hari menghafalkan satu halaman saja, nanti setiap pekan kita ketemu ada mabit Al-Quran. Saya siap untuk membersamai antum dan saya ngecek antum. Yang lain nanti diwajibkan Ustaz. Tapi sebenarnya hanya membersamai 2 orang itu sebenarnya. Karena perannya bagus waktu itu, kita lihat. Betul, setiap pekan sekali mabit Al-Quran kita. Hanya untuk membersamai 2 orang itu aslinya. Nah, akhirnya kemudian yang semestinya 1 tahun selesai, jadi 5 tahun mereka selesainya. Jadi saya masih teringat, Buning seneng jadinya kan. Jadi kenapa? Ya karena tadi itu, pokoknya kalau bersama Al-Quran itu barokah. Terus saya kasih loh itu, pertama itu, antum insya Allah selesai. Dan ternyata betul, dua-duanya selesai. Tapi mengikuti saya, asal mengikuti saya. Nah, wong waktu itu ngawur saya aja, bener kok, apalagi sekarang. Jenengan kalau mau, insya Allah bisa. Jadi maksudnya bisa kalau jenengan hanya sekedar pengen pindah menghafal Al-Quran, kalau kemudian mau kita target untuk hafal di sini bisa juga. Tapi perlu orang yang membersamai gitu. Jadi makanya membersamai itu penting. Nah akhirnya kemudian saya sampaikan juga tidak hanya itu ya. Yang kedua, kalau antum nyantri di tempat lain, antum mungkin bisa jadi bayar. Atau setidak-tidaknya antum dibiayai gratis. Itu tidak lebih mulia bagi seorang muslim daripada kalau seandainya di sini antum sambil menghafal, sambil mengajar anak dapat pahala, dapat mukafaah, dapat gaji kan raketang sepiro. Rizki antum itu dari antum sendiri. Oh, itu jauh lebih dahsyat bagi seorang muslim, tidak mengandalkan orang lain. Jadi yang kedua saya sampaikan seperti itu, akhirnya betul. Jadi kelihatannya orang-orang terakhir yang saya pengaruhi di sini itu yaitu mereka sekarang sudah ya harus harus ada yang membersamai lagi kan gitu, karena sudah banyak di Salatiga. Nah itu maksudnya teman-teman, kalau seandainya jenengan tuh bingung, sudah lepas juang, ini sudah saatnya keluar dari Al-Hikmah. Nah jenengan bingung mau kemana, sudah balik saja.
Kalau dengan perlu diskusi dengan kami diskusi, tapi nanti saya perlu orang yang membersamai, gitu aja. Buning, maafin Al-Quran sama buning misalnya, atau bergantian misalnya, selesai. Nah itu ya, maksudnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin itu sebenarnya adalah tidak sekedar. Jadi sebenarnya pesan Allah itu kan, kalau kamu pengen dianggap tidak melupakan Allah, maka jangan melupakan Al-Quran. Aslinya kan pengen begitu saja Allah, tapi ternyata lebih dari itu pengennya Allah. Kalau kamu pengen dianggap tidak melupakan Allah, maka kamu harus bisa mendengarkan Al-Quran itu sangat takut. Wah, itu kan lebih dari sekedar kita membaca Al-Quran sebenarnya. Saking takutnya jenengan baca terus. Biar apa? Biar semakin diridhoi oleh Allah. Karena bahasa Allah adalah, kalau seandainya kami turunkan Al-Quran itu ala jabal, kepada gunung, niscaya kalau kamu akan melihat gunung itu khosyiah, khusyuk. Khusyuk itu sangat perhatian pada perkata yang disampaikan Allah dan dipastikan paham. Kalau khusyuk kok gak mudeng artine, itu namanya takhusyuk. Takhusyuk itu latihan khusyuk. Loh, berarti kan otomatis jenengan harus paham artinya Al-Quran. Mangel tuh itu. Jadi sebenarnya makna khusyian itu adalah otomatis kita memahami semua isi Al-Quran. Minimal ketika dibaca itu kita paham. Dan caranya adalah, ya berarti kita harus berlatih terus. Kita harus bersama ahlul Quran. Ya menghafal, ya memaknai artinya, ya belajar otodidak juga. Ya kalau sekarang semuanya pakai guru ya tidak selesai, meskipun bukan berarti tidak penting guru, ya penting juga dan sangat penting itu. Tapi terkadang kita memahami sendiri, paham itu nggak masalah juga sebenarnya. Jadi meskipun tentu yang lebih barokah adalah ketika kita disampaikan oleh guru. Nah, kemudian mutasaddi, tidak sekedar khusyuk, tapi efek khusyuknya itu merasuk. Kalau kalau makanan itu bumbunya sampai merasuk kemana? Ke tulang-tulangnya, Pak. Nah, sama juga mutasaddi itu efek khusyuknya itu sampai menghunjam ke dalam sanubari kita, sampai akhirnya apa? Kalau seperti Umar ketika mendengarkan Al-Quran malam-malam dan kemudian beliau tadabbur, ya, kalau dalam bahasanya Gus Bah itu wusul, ya, sudah sampai wusul. Wusul itu sampai kepada proses tadabbur yang paling tinggi. Maka begitu mendengarkan inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh terjadi. Maka Umar bin Khattab saat itu langsung terjatuh, bersandar di dindingnya orang, dan dia bingung, linglung, saking hebatnya proses menghunjamnya Al-Quran itu ke beliau. Itulah mutasaddi sebenarnya. Sama juga ketika jabal ya, itu mau hancur gara-gara mendengar Al-Quran, lau anzalna hadzal Quran tadi, ya, ala jabalin larwa'idahum khosyian mutasaddi. Khusyuknya jabal itu artinya betul-betul mendengarkan dan memahami artinya. Mutasaddinya jabal itu hampir meledak saking takutnya. Kalau takutnya makhluk mati itu kan bisa sampai meledak sebenarnya. Nah itu sampai segitunya. Makanya kita pun juga sebenarnya bisa begitu. Kalau sudah sampai ke musuhnya luar biasa, saking takutnya akhirnya mau tidak mau kita harus tinggalkan semuanya fokus Al-Quran. Itu seperti Ikrimah juga, meskipun Ikrimah ini tadinya adalah musuh Allah, ya, tapi begitu di akhir perjalanan hidupnya Abu Jahal sudah meninggal, ya, Ikrimah bapaknya Abu Jahal itu, ya, begitu sudah meninggal, terus dia semakin sadar gitu, ya, karena sudah tidak ada bapaknya. Akhirnya dia kemudian masuk Islam. Begitu masuk Islam, maka yang ada adalah dia kalau pulang itu hanya menikmati dengan mushaf. Pulang berarti mushaf. Pulang berarti mushaf. Orientasi hidupnya itu hanya mushaf. Sampai sering disebutkan dalam sejarah itu, beliau kalau membaca itu hampir selalu meneteskan air matanya ke
mushaf. Nah, itulah mutasaddiq. Makanya mutasaddiq itu dalam sebenarnya. Tapi bisa kita pahami secara otodidak, bisa melalui guru, monggo saja, nggak usah. Yang penting kalau otodidak jangan keliru gitu aja. Kalau keliru diingatkan, tadi kata Ustadz Musaki kan, di sini ada guru yang mengingatkan kita, gitu tadi ya Ustadz ya, luar biasa. Padahal antum juga guru. Nah itu min khosyatillah, saking apa? Saking takutnya pada Allah. Nah jadi sekali lagi, tidak melupakannya Allah tidak sekedar membaca Al-Quran biasa, tapi membaca Al-Quran yang berefek dalam. Membaca Al-Quran yang dalam itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memahami artinya. Orang yang memahami artinya dan bisa berefek sangat dalam seperti itu, kalau mau sering melakukan, dia harus hafal Al-Quran. Nanti akhirnya semua Al-Quran itu harus, interaksi kita harus maksimal. Ya menghafal ya iya, membaca ya iya, mendengar ya iya, kita semuanya akhirnya maksimal semua. Tapi sekarang mindsetnya harus diubah dulu, bahwa kita membaca Al-Quran itu, kalau kemarin-kemarin tidak ingat Allah dalam artian membaca Al-Qurannya kimboh mudeng bohora gitu kan, sekarang sudah mulai diubah mindsetnya. Al-Quran untuk mengingat Allah. Nah gitu ya. Kalau belum paham, begitu waktu kita ada orang kita dalam sekali membaca Al-Quran, setidaknya ada 1 atau 2 ayat yang kita paham betul artinya. Nggak perlu sampai semuanya dulu, tapi prosesnya kita urutkan. Artinya jangan seperti kemarin kita membaca Al-Quran tidak sampai mengingat Allah. Ya membaca Al-Quran tidak paham kan namanya mengingat Allah, Ustaz. Iya betul, tetapi itu mengingat Allah yang coro pahalanya, seandainya membaca Al-Quran memahami artinya dan tidak memahami, itu bisa 100 dengan 50, bisa separuhnya, bisa 70 dengan 30 juga bisa. Artinya sangat jauh pahalanya. Nah maka kita berproses menuju ke situ. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah itu Allah mengatakan watilkal amsalu nadribuha linnasi allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu kami jadikan ya sebagai ilustrasi buat manusia agar mereka berpikir. Ilustrasi apa? Ilustrasi gunung tadi loh. Gunung itu kalau diturunkan Al-Quran itu pertama khusyuk, kedua hampir meledak. Itu hanya terjadi kalau pada manusia itu pertama dia mesti memahami. Khusyuk itu maksudnya memahami artinya. Dia bisa betul-betul khusyuk pada fokus pada artinya dan juga kalamnya. Kalam dan artinya. Kalau dia sudah tahu artinya ya sudah, berarti sudah masuk dua-duanya. Kemudian mutasaddiq itu adalah langsung dalam, ke dalam hati sampai dia takut, ya Allah jangan-jangan saya masuk ke dalam golongan itu, ya Allah jangan-jangan ketika membaca Al-Quran itu ya, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang didiamkan. Kita takut, ya Allah jangan-jangan saya termasuk. Nah, jangan-jangan saya termasuk. Jadi tidak merasa aman dia mesti. Jadi orang soleh yang benar itu mesti tidak merasa aman dari apapun yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, meskipun dia tahu itu untuk orang kafir. Ya, jadi meskipun dia tahu itu sebenarnya untuk orang kafir. Nah, tetap dia sangat berhati-hati karena ya sekali lagi, salah satu bentuk dari keimanan kepada Allah itu ada khauf dan ada roja. Khauf itu takut kita disamakan dengan orang-orang kafir sehingga masuk neraka, dibenci Allah, dimurkai Allah. Roja itu adalah khusus harapan buat muslim bahwa kita ada harapan dapat surga, dapat ampunan dari Allah. Itu orang kafir tidak punya. Nah, jadi dua sisi ini yang harus kita terus-menerus kuatkan dalam diri kita. Nah, yang terakhir teman-teman semua, begitu Allah sampaikan, nah ini penting ya, barangkali sebagian jenengan masih belum tahu.
Begitu Allah cerita tentang masa lalu, kalau mau muhasabah sesungguhnya itu, kan pesannya tadi kalau diurutkan ya, kalau mau muhasabah akhir tahun yang sesungguhnya, maka muhasabahlah tentang jangan melupakan Allah. Itu yang paling tinggi sudah. Kalau mau tidak melupakan Allah, jangan tinggalkan Al-Quran. Kan begitu urutannya. Kalau itu semuanya sudah tercapai, maka kalian harus fokus pada tauhid yang 4 jenis. Tauhid uluhiyah, menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tauhid mulukiyah, menjadikan Allah sebagai Raja. Tauhid rububiyah, kita yakin bahwa Allah menciptakan semua alam semesta. Nah, orang kafir juga sama, tapi mereka tidak beriman pada Allah. Dan yang terakhir, tauhidul asma was sifat. Itulah yang mulai huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Itu tauhid semua, itu 4 itu. Empat jenis tauhid itu ada di situ. Nah, coba ya kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ini tauhid uluhiyah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, uluhiyah langsung. Alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui yang gaib dan juga yang terang-terangan. Huwar rahmanur rahim. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau kita mengurutkan tauhid biasanya rububiyah dulu, menurut Allah uluhiyah dulu gitu kan. Jadi bahkan diulang 2 kali. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, 2 kali sampai. Nah, terus apa? Wal al-malikul quddus. Nah, al-malik itu adalah tauhid mulukiyah. Kalau ada yang menyebutkan tauhid itu 4 jenis, maka itu adalah uluhiyah, mulukiyah, rububiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Itu kalau 4. Tapi kalau mengatakan 3, maka al-malik dihapus. Jadi kan uluhiyah, rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Ini ahlus sunnah wal jamaah ya, semuanya sama insyaallah. Nah, jadi kalau ada mulukiyah, maka masuk ayat yang berikutnya tadi. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Nah, al-malik itu adalah tauhid mulukiyah, meyakini bahwasanya Allah adalah raja di raja, raja dari semua raja, raja di saat semua raja nggak ada. Terus pokoknya kita harus meyakini terus itu, sehingga tidak ada sedikit pun yang kita suudzonkan pada Allah, dan tidak selayaknya sama sekali, kan begitu kan. Makanya penting, tauhid itu penting, jangan dikira nggak penting, sangat penting, karena akan mendasari semua perilaku kita nanti. Kemudian yang ketiga adalah huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Nah, ini rububiyah semua. Dialah Allah yang menciptakan. Khaliq, al-bari sama juga ya, menciptakan. Al-bari itu sama khaliq itu sama, ada beberapa makna yang agak sedikit beda, tapi intinya sama. Al-musawwir, yang membentuk kita, ciptaan kita yang tadinya darah nggak jelas, terus mulai jadi kuping, jadi al-musawwir. Nah, tauhid rububiyah. Lahul asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang baik. Jadi semua 4 tauhid itu semua masuk di situ. Berarti tahun baru adalah tahun pembersihan akidah, kan begitu kan? Maksudnya penguatan akidah dan pembersihan syirik, bukan pembersihan akidah. Jadi penguatan tauhid dan pembersihan syirik. Orang malah ngumbah keris, orang malah Pak? Kotoran kebo kemudian dijadikan barokah, katanya. Kebo Selamet ya, Kiai Selamet di Solo itu ya. Jadi itu yang yang nggak jelas itu seperti itu. Jadi sekarang itu kebalik malah. Jadi justru tahun baru adalah tahun penguatan akidah, tahun pembersihan dari syirik. Nah, ini sudah masuk semua. Ini buat yang lepas juang sudah masuk, bahwa kalian kuncinya Al-Quran. Kalau kalian bingung mau kemana, sudah balik ke sini saja. Di sini Al-Qurannya kuat. Kalau kalian mau saya ajak tantang berani, saya tantang berani untuk bisa hafal Al-Quran, saya kumpulkan, dan saya berani masih. Tapi saya harus dibersamai sama Ustazah, siapa yang siap. Maksudnya insya Allah kalau niatnya tulus ya, niatnya tulus, ikhlas, dan caranya benar,
insya Allah Allah menolong kita. Saya hanya meyakini itu saja. Dari dulu saya kalau sudah yakin dengan sesuatu biasanya nggak meleset. Tapi kita harus kenceng ya, enggak kemudian orang tenanan. Yakin terhadap sesuatu terus turu-turu enggak, bukan begitu. Jadi yakin tapi kemudian membersamai terus gitu ya, sampai waktu itu Ustadz Suwandi sama Ustadz Mahmud itu sekitar 1 tahun kalau tidak salah. Setelah itu nggak kuat saya, mabit. Setiap jadi meskipun habis dari Jogja gitu ya, malam mabit, saya tetap datang ke masjid dan saya suruh ini ganti-ganti masjidnya. Kadang masjid Albir, kadang masjid sana yang masjidnya Pak Wahyono sana yang pernah juga di sana. Jadi antum ikut enggak waktu itu? Belum ikut ya. Oh masih mondok ya, itu kadang terus pindah mana, saya ikut saja, nggak masalah. Tapi terus kemudian mereka membuktikan ternyata hafid betul. Jadi saya juga kaget sendiri, kok ternyata benar ya omongan saya. Jadi saya sendiri itu heran gitu. Saya sendiri itu heran. Tapi ya itu tadi, saya dari dulu itu kalau kemudian mantep, yakin, itu biasanya umumnya nggak meleset. Itu aja yang saya sering biasakan itu. Kalaupun meleset biasanya nggak terlalu jauh. Nah seperti itu. Makanya sekali lagi teman-teman, kalau antum belum punya visi, belum jelas kemana, terus nikah yurung jelas, nikah yurung jelas, nah, saatnya jenengan bersama Al-Quran. Maksimalkan di sini bersama Al-Quran. Kalau kemudian antum sambil menghafal di sini sambil menjadi ustazah, maka itu jauh lebih disukai Allah. Karena apa? Itu seperti hadis Rasulullah, wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam ya'kulu min amali yadihi, dan sesungguhnya Nabiullah Dawud itu memakan dari perbuatan ataupun pekerjaannya sendiri, bukan dari pajak, bukan dari zakat, bukan dari hak negara, maksudnya hak masyarakat yang dititipkan melalui anggaran negara. Padahal Nabi Dawud itu raja itu karena njibui duit nenggone kas negara gampang, tapi beliau tidak melakukan itu. Nah kalau kita tidak dapat kas negara memang karena nggak punya potensi ke situ, tapi Nabi Dawud punya semua potensi itu tapi nggak mau mengambil itu. Nah makanya orang yang paling sering dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bekerja ya Nabi Dawud itu. Karena apa? Semua potensi nggak bekerja itu dia miliki. Nggak bekerja neng punya duit itu dia miliki, miliarder lah gampangannya. Tapi dari mengambil pajak-pajak, mengambil zakat, dan dia punya kekuasaan mutlak di situ. Tapi beliau nggak mau mengambil itu, dia tetap mengambil posisi pekerjaan apa itu melunakkan besi itu ya, dan kekuatannya selalu untuk bekerja keras seperti itu sampai akhir hayatnya. Saya kira itu teman-teman semua. Kalau terlalu malam juga kurang afdol. Insya Allah kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjenengan semua juga senantiasa semoga dalam perlindungannya, dan kita semuanya diberikan istiqomah, husnul khotimah di akhir, dan selalu bersama dengan orang-orang soleh, bersama para nabi, para syuhada, para solihin, dan para siddiqin. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.